percakapan berikut. Jadi di sini ada percakapan antara Udin dan teman-temannya ya. Yuk kita baca. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Ya, ini jawab teman-temannya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Ini kata si Benny yang mengajak teman-temannya untuk main pesawat mainan dari kertas adik-adik. Membuat jus jambu biji. Wah, kelihatannya enak sekali ya adik-adik ya, jus jambu biji ini ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dikupas terlebih dahulu ya, jambunya harus dicuci dan dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambah gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jusnya siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Jadi ini membuat jus jambu yang dilakukan oleh benda cair itu. Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kamu sebutkan adik-adik. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya. Nah, di sini Kak Citra ada air teh ya. Di dalam gelas ini mau buat teh ya dia. Air di dalam gelas ini bentuknya ya sesuai gelasnya. Ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng. Ya, dari gelas kalau dipindah ke kaleng ya bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, ini adik-adik ya, kalian harus ketahui ciri-ciri dari benda cair. Yang pertama, benda cair itu kalau dipindah-pindah tempatnya akan berubah-ubah terus sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, jumlah benda cair walaupun dipindahkan, jumlahnya akan selalu tetap. Nah, ini adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak goreng, ada saus, ada kecap, ada air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar arti suatu kata. Nah, kita pertama arti dari kata bentuk. Bentuk itu apa sih Kak artinya? Bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda. Ya, jadi kalau kalian menyebut bentuk, bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda. Yang kedua, ukuran. Ukuran itu apa Kak? Ukuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah hasil mengukur atau panjang, lebar, luas, atau besar sesuatu. Nah, ini arti dari kata ukuran yang kita sebutkan dalam bacaan tadi. Lalu ada kata jumlah. Jumlah itu artinya banyaknya sesuatu. Ya, misalnya
jumlah sepatuku ada 3, berarti banyaknya sepatuku ada 3. Misalnya seperti itu adik-adik. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan di sini ada kelompok jambu biji. Satu kelompoknya ada 3 jambu biji. Nah, di sini ada 2 kelompok jambu biji yang isinya masing-masing ada 3. Maka kita bisa membuat perkaliannya dengan 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu bisa kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mencari hasilnya, yaitu 3 ditambah 3. Berapa 3 ditambah 3? Ya, 3 ditambah 3 itu 6. Maka hasil 2 dikali 3 adalah 6. Nah, ada lagi nih. Sekarang ada 2 kelompok jambu biji, masing-masing kelompoknya ada 4 jambu biji. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya 2 dikali 4. Lalu untuk mencari hasilnya berarti 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? Kalian bisa hitung jambu biji jumlahnya ya. Jumlahnya berapa itu hasilnya? Iya, 4 ditambah 4 adalah 8. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan angka 2 nih sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau perkalian ada angka 2, kita tinggal jumlahkan aja angka yang dikalikan 2 ini dengan angkanya sendiri. Jadi kalau yang dikalikan 2 adalah 4, ya berarti 4 ditambah 4. Kalau yang dikalikan 2 adalah 3, ya berarti 3 ditambah 3. Gampang kan adik-adik untuk perkalian 2? Kita lihat contoh berikutnya. Ada perkalian 2 dikali 2. Maka penjumlahan berulangnya adalah ya 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? Ya, 2 ditambah 2 ada 4. Lalu ada contoh lagi nih, 2 kali 7. Penjumlahan berulangnya 7 ditambah 7. Maka 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. 2 dikali 4. Maka bentuk penjumlahannya ya 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 9. Nah, 2 dikali 9, bentuk penjumlahan berulangnya adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18. 2 dikali 8. Ya, berarti bentuk penjumlahan berulangnya 8 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, ada yang unik nih dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Nah, kok unik? Berarti menjumlahkan angka yang dikalikan 2 tadi dengan angka itu sendiri. Nah, kalau untuk perkalian dengan angka 0 dan 1 itu bagaimana Kak Citra? Nah, yuk kita lihat ya. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, misalnya di sini 1 kali 0, ya jawabnya 0 ya. 0 kali 9, jawabnya 0 juga ya. 7 kali 0, nah jawabnya 0 ya. Lalu ada 20 kali 0, nah jawabnya juga 0. Nah, ini contoh lainnya. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1 kali 8 ya 8. 1 kali 9, 9. 6 kali 1, 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1 ya 100. Jadi kalau dikalikan dengan angka 1 hasilnya adalah